Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan di Damam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan penuh keberkahan ini, bulan di mana Allah dalam tanda kutip mengobrol ampunan, mengobrol pahala sebanyak-banyaknya, ya, mengobrol rahmat, pintu langit terbuka sehingga amal mudah diterima, pintu langit terbuka agar doa-doa mudah dikabulkan, pintu surga terbuka agar hamba-hambanya mudah untuk masuk surga. Ya, ini adalah bulan yang setiap detik adalah emas bagi kita, bermanfaat bagi kita untuk akhirat kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang pesan-pesan yang bisa kita ambil dari puasa bulan Ramadan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kewajiban berpuasa bukanlah perkara yang baru, karena umat-umat sebelum umat Islam juga telah diwajibkan berpuasa. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka juga berpuasa. Sehingga Allah sebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Kata para ulama, faedah daripada penyebutan hal ini, pertama agar kita umat Islam tidak merasa berat, ya, karena apa yang diwajibkan kepada kita berupa puasa telah diwajibkan oleh umat-umat sebelumnya. Ini bukan syariat baru, tapi syariat yang musyarakah, ya, yaitu yang bersama ada juga di umat-umat sebelumnya. Yang kedua, Allah menyebutkan umat-umat sebelumnya agar kita semangat, ya, kita harus melebihi mereka. Jika mereka berpuasa, kita lebih semangat berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya puasa adalah wasilah, sarana yang mengantarkan kepada ketakwaan. Yang takwa adalah ghoyah. Takwa sebagaimana kita ketahui adalah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa sendiri kalau disebutkan sebenarnya konotasinya kepada meninggalkan maksiat. Apalagi jika disebutkan bersama kata albir, ya, kebajikan, ya. Wala tajillahu urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah kalian menjadikan sumpah dengan nama Allah menjadi penghalang untuk berbuat baik dan bertakwa. An tabarru wa tattaqu, Allah sebutkan kebajikan dan takwa. Jika digabungkan maka takwa semakin spesifik, maknanya adalah meninggalkan maksiat. Adapun albir yaitu menjalankan larangan. Demikian juga firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Di sini takwa sendiri digabung albir, maka takwa maknanya lebih spesifik, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun kalau dia disebutkan sendirian maka mencakup menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik bagi kalian. Allah menyatakan takwa itu harusnya kita pakai seperti libas, seperti pakaian yang melekat di seluruh tubuh kita, sehingga ketakwaan itu menempel pada diri kita, ya, selalu, ya, dan itu terkait dengan penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita senantiasa dibungkus dengan ketakwaan. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, takwa dalam ayat ini la'allakum tattaqun disebutkan secara sendirian, sehingga sebagaimana disebutkan tadi, jika disebutkan secara sendirian dia mencakup albir. Meskipun secara spesifik takwa adalah meninggalkan kemaksiatan. Oleh karenanya hadis-hadis menjelaskan jika seorang berpuasa yang itu merupakan sarana untuk meraih ketakwaan, dan ketakwaan adalah ghayah, tujuan. Namun sarana tersebut tidak mengantarkan kepada tujuan, maka
sarana tersebut sia-sia. Sarana tersebut sia-sia. Ini telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa namanya, man lam yada' qawla wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa namun dia tidak meninggalkan perkataan dusta, kejahilan, kemaksiatan, ya, maka Allah tidak butuh dengan laparnya dan dahaganya. Allah tidak butuh. Artinya apa yang dilakukan sarana tadi ternyata tidak menimbulkan efek tujuan sehingga sarana tersebut sia-sia. Tidak ada nilainya. Demikian juga Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Maka sebagaimana kita berpuasa, kita berusaha fokus kepada tujuan. Jangan sampai puasa tidak meraih tujuan. Karena puasa kita jika tidak meraih tujuan, maka dia sia-sia. Kita hanya sekedar melepaskan kewajiban. Artinya siapa yang berpuasa dia maksiat, dia tidak disuruh mengqadha puasa lagi. Kewajiban puasanya sudah gugur, tetapi sia-sia puasa tersebut. Kenapa sia-sia? Karena tidak meraih tujuan. Dari sini harapan saya ketika saya juga dan juga para ikhwan dan akhwat rekan-rekan di Dammam, ketika kita berpuasa, selalu hadir dalam benak kita tujuan kita puasa bertakwa. Makanya Jabir bin Abdullah berkata, "Idza sumta jika engkau sedang berpuasa, ya maka hendaknya juga faliyasum sam'uka, hendaknya pendengaranmu juga berpuasa, wa basaruka, penglihatanmu juga berpuasa, walisanuka, dan lisanmu juga berpuasa." Kemudian dia berkata, "Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaan." Dan jangan kau kan hari puasamu dan hari biasamu sama. Hari puasa harus spesial, di mana kita menunjukkan takwa kita. Sementara kita sedang hidup di zaman yang sebab-sebab kita bermaksiat sangat besar. Dari sini saya ingin menyampaikan beberapa pesan-pesan Ramadan, pesan-pesan puasa yang kita berusaha sarikan dari ibadah puasa itu sendiri, supaya kita bisa menuju kepada ketakwaan. Karena dengan memahami hikmah-hikmah pesan-pesan puasa tadi membantu kita untuk menanamkan nilai-nilai puasa dalam puasa kita. Sehingga puasa kita bukan sekedar menahan lapar, menahan dahaga, tidak. Kita ingin puasa kita bermakna, meraih ketakwaan dengan tersebut. Di antara pesan-pesan tersebut banyak ya, sangat banyak. Di antaranya bahwasanya puasa mengajarkan kita untuk peka kepada orang-orang yang kesulitan. Pertama antum yang puasa di Dammam mungkin musim panas ya, lebih panas dari Madinah sepertinya. Belum Dammam, seingat saya dulu rutubah. Ya. Kalau di Madinah kan kering. Saya sekarang lagi di Madinah, terasa panas. Tadi sempat kita ngantri di Raudhah cukup lama ya. Di bawah panas ya. Bagaimana lagi teman-teman yang kerja di Dammam dengan rutubah di puncak. Saya lagi lemas sekarang ini karena baru tadi ngantri cukup lama. Bagaimana lagi teman-teman yang kerja, tentu mereka akan merasakan lapar dan dahaga. Nah, makanya ketika berpuasa, seorang tidak dianjurkan untuk tidur-tiduran, menghabiskan waktu supaya cepat buka. Tidak. Para sahabat dahulu mereka beraktivitas. Dalam aktivitas mereka ada yang kerja. Sebagaimana kisah yang masyhur tentang Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu anhu yang bekerja di bulan puasa sampai akhirnya pingsan. Yang menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka beraktivitas. Bahkan kita tahu bagaimana dalam hadis-hadis atau dalam ayat-ayat disebutkan bagaimana di bulan Ramadan para sahabat berjihad. Mereka berjihad sambil berpuasa. Sebagian mereka berbuka, sebagian mereka berpuasa. Tapi intinya bahwasanya puasa tidak menghalangi seorang dari beraktivitas. Ketika dia beraktivitas, maka itu dia akan merasakan lapar dan dahaga. Dengan kita merasakan lapar dan dahaga, kita akan peka terhadap orang yang kelaparan. Selama ini kita selalu kenyang. Kita pun kalau lapar cuma sebentar karena kita mampu beli makanan tersedia di rumah. Ya, kalau Indonesia tinggal pesan Gojek, GoFood, kemudian datang makanan, sangat mudah. Kita tidak merasa lapar kecuali cuma setengah jam, 1 jam. Tapi ketika kita berpuasa, kita merasa lapar sampai berjam-jam. Kita merasa dahaga berjam-jam.
Itu yang dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita di tempat yang lain yang mereka kelaparan, mereka kehausan. Sehingga dengan demikian kita timbul rasa kepekaan. Kita pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Sehingga akhirnya kita mudah untuk perhatian sama mereka, timbul rasa mengasihi kepada orang-orang miskin. Kemudian kita tidak ragu untuk mengeluarkan, memberikan bantuan kepada mereka karena kita tahu pedihnya apa yang mereka rasakan. Di antara hikmah puasa. Sehingga dengan kita peka terhadap orang miskin, maka menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena perhatian sama orang susah adalah ciri-ciri ketakwaan. Allah pernah memasukkan atau Allah memasukkan sebagian orang dalam neraka jahanam karena tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ma salakakum fi saqar? Apa yang buat kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat, wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Jadi memberi makan kepada fakir miskin adalah syiar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika masuk di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir miskin. Oleh karenanya, ini di antara takwa, orang yang semakin sering memberi makan kepada fakir miskin berarti ketakwaannya semakin tinggi. Ya, ketakwaannya semakin tinggi. Ini bisa diraih dengan puasa. Nah, kita mungkin kalau sebelum puasa masih pelit-pelit, udahlah setelah puasa kita jangan pelit lagi. Hanya kita peka kepada orang-orang miskin. Saja tetangga kita terkadang susah, kerabat kita, ya, kawan-kawan kita, orang miskin ada yang dengan dia meminta, ada di antara mereka yang menjaga harga dirinya, izzatun nafs, dia tidak meminta, tapi kita bisa lihat dari raut wajahnya yang sulit, sedih, nangis ketika berdoa. Ini orang susah biasanya. Kita yang terbaik adalah kita mengenali kesulitan orang, kemudian kita bantu daripada dia menawarkan dirinya, meminta pertolongan dari kita. Adanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara pesan takwa dari puasa adalah peka terhadap orang-orang susah. Demikian juga di antara hikmah dari puasa adalah peka terhadap orang-orang yang belum menikah, ya. Karena di antara puasa adalah kita menahan syahwat, sehingga kita tidak boleh menggauli istri kita, padahal kalau tidak puasa halal kita menggauli istri kita, bahkan kapan saja kita gauli boleh. Ini sa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Sungguhnya istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian, datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum, yaitu kapan saja, yaitu mata syi'tum wa kaifa syi'tum, kapan saja mau, wa aina syi'tum, dari mana dan bagaimanapun caranya. Di antaranya mata syi'tum, kapan kalian mendatangi istri kalian silakan. Tetapi ketika bulan puasa kita menahan syahwat. Terkadang seorang laki syahwatnya berkobar di pagi hari. Namanya laki, di pagi hari tiba-tiba dia syahwatnya tergerak sehingga dia harus menahan syahwat. Di depannya ada istri yang dia cintai, tidak bisa dia gauli sampai terbenam matahari. Makanya sempat ada yang bertanya kepada seorang ulama, "Syekh, bagaimana hukumnya ketika terbenam matahari dia langsung menggauli istrinya? Belum makan minum langsung menggauli istrinya, boleh atau tidak?" Tentunya boleh. Tapi mungkin menyelisih sunnah, ya. Tapi maksud saya, menahan syahwat adalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang ketika sedang berpuasa. Nah, dari sini menimbulkan kepekaan kepada kita, pada orang-orang yang menahan syahwat mereka, seperti contohnya para pemuda, para jomblo, ya, yang kasihan mereka belum menikah, kita bantu, ya. Kita bantu mereka. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah berfatwa boleh, atau sebagian ulama berfatwa boleh kita memberikan uang zakat pada mereka untuk menikah. Ya, mereka saatnya, apalagi umur sudah 25, saatnya syahwat mereka harusnya tersalurkan dengan baik. Mereka menahan, ya, karena ketidakmampuan, ya. Kasihan mereka. Demikian juga para duda, para janda, ya, yang sudah menikah kemudian mungkin suaminya meninggal atau dicerai. Ya, kasihan mereka, ya. Oleh karena kita peka terhadap penderitaan yang mereka rasakan, kita bantu, ya, sebisa kita. Ini diantara bentuk ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, "As-sa'i alal armalah wal aitam kal mujahid fi sabilillah." Orang yang perhatian terhadap anak yatim
dan para janda yang tidak ada suaminya, seperti mujahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin berjihad tanpa pedang, tanpa harus berusaha payah menempuh perjalanan yang jauh, tanpa mengorbankan raganya, tanpa mengorbankan nyawanya, maka hendaknya dia berjihad dengan menolong anak-anak yatim dan para janda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara pesan takwa, yang disebut oleh para ulama, yaitu dengan berpuasa kita akan lebih mudah meninggalkan maksiat. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam ketika puasa kita meninggalkan perkara yang halal bagi kita. Makan dan minum berhubungan halal bagi kita. Cuma kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal hukum asalnya halal. Namun kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang halal saja bisa kita tinggalkan. Mohon maaf, HP-nya saya pegang jadi goyang-goyang ya. Tidak ada sandaran. Nah, kalau yang halal saja kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lakukan, apalagi yang benar-benar hukum asalnya haram, syubhat atau haram. Maka dengan puasa ini kita terlatih mudah untuk meninggalkan perkara yang syubhat maupun yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara hikmah dalam buku tafsir disebutkan ketika para ulama menyebutkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat terkait puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian Allah berfirman syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, kemudian Allah berfirman setelah itu wa idza sa'alaka ibadi anni, kemudian Allah berfirman uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum libasul lakum antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil al-fajr thumma atimmu siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu linasi ayatihi la'allahum yattaqun. Itu ayat tentang puasa. Jadi Allah sebutkan ayat berturut tentang puasa. Ayat terakhir tentang puasa kata Allah, dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk menggauli istri kalian. Kemudian silakan kalian makan dan minum di malam hari dan menggauli istri sampai terbit fajar. Semua atimmu siyama ilal. Kemudian di siang hari puasalah. Artinya tinggalkan itu semua. Tinggalkan makan, minum dan berhubungan dengan istri. Selain itu juga di malam hari kalau sedang iktikaf tidak boleh berhubungan. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf. Padahal di malam hari kita boleh berhubungan dengan istri. Tapi kalau sedang iktikaf, jangankan siang hari, malam hari tidak boleh berhubungan dengan istri. Padahal itu hukumnya semua halal. Namun kita tinggalkan karena Allah. Setelah itu Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami la ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Kalian gunakan untuk memakan sebagian harta manusia dengan dosa padahal kalian tahu itu salah. Artinya Allah jelaskan ada sebagian orang yang makan harta orang dengan tangan penguasa, buat sertifikat palsu kemudian dirampas orang, dengan diangkat ke pengadilan dengan disogok hakimnya, maka kemudian diambil hak orang karena mentang-mentang punya backingnya pejabat atau jenderal, kemudian yang tidak bertakwa kepada Allah, kemudian kesehatan mengambil harta orang. Ya. Allah sebutkan larangan ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta kalian dengan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Setelah Allah menyebut tentang larangan makan dan minum di bulan Ramadan. Kata para ulama, ayat setelahnya menyatakan kalau kalian mampu untuk meninggalkan makan dan minum yang haram, yang asalnya halal, namun kalian tinggalkan karena Allah, karena puasa, maka lebih utama kalian harusnya bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya. Perkara yang syubhat. Harusnya kalian lebih terlatih. Nah, kita hidup di zaman sekarang, ikhwan dan akhwat, banyak perkara syubhat yang tidak jelas hukumnya boleh atau tidak. Katakan wa antum ta'lamun, kalian makan harta saudara kalian padahal kalian tahu hukumnya haram. Tapi kenapa? Hawa nafsu. Ya, nah, kalau kalian tahu akan hal tersebut, kalian bisa meninggalkan makan minum padahal itu hukum asalnya halal karena puasa, kalian tinggalkan, maka yang haram lebih utama untuk kalian tinggalkan. Nah, kita hidup di zaman penuh syubhat. Seorang enggak usah ragu-ragu, kalau syubhat tinggalkan. Rezeki banyak. Rezeki kita tidak akan ketukar, rezeki kita tidak akan bertambah.
rezeki tetap aja. Cuma kalau kamu dengan cara halal atau cara haram rezekinya sama. Ada orang mencuri, dia dapat uang kumpulkan selama setahun misalnya 20 juta, tapi dia dengan cara haram. Seandainya dia cari dengan cara halal, dia akan dapat sama 20 juta setahun. Tidak akan berubah. Sama. Namun caranya haram, satunya caranya halal. Makanya kata Nabi SAW, Inna ruhal qudus nafatha fi ra'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqahu. Ya, maka sungguhnya malaikat Jibril telah meniupkan dalam jiwaku mengabarkan bahwasanya seorang jiwa tidak akan meninggal sampai disempurnakan hartanya. Ya, fa ajmilu fit talab, maka carilah harta dengan cara yang baik, wada'u ma harum wa khudhu ma halal. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi ini kita latih. Demikian juga contoh di dalam bulan Ramadan kita disuruh untuk meninggalkan maksiat, ya, karena itu adalah ketakwaan. Bahkan sebenarnya mengatakan di antara ibadah yang mulia di bulan Ramadan adalah menundukkan pandangan, ghaddul basar. Ghaddul basar adalah salah satu ibadah mulia di bulan Ramadan, ya. Maka ini apa namanya? Kita latih, ya. Kalau itu perkara yang haram kita tinggalkan, ya. Di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau ada hal yang haram kita palingkan pandangan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pesan-pesan ketakwaan yang dipesan atau kita ambil dari puasa bulan Ramadan adalah ketakwaan bagi kita untuk meninggalkan riya. Meninggalkan riya. Ibadah puasa secara umum bukan saja bulan Ramadan. Ibadah puasa secara umum adalah ibadah yang mengajarkan seorang untuk tidak riya. Karena ibadah puasa tidak dimasuki oleh riya. Hukum asal tidak dimasuki oleh riya kecuali orang berpuasa menceritakan kepada orang lain. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Sungguhnya amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu adalah untukku. Di sini Allah mengkhususkan puasa, seakan-akan amalan yang lain untuk manusia, adapun puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksudnya puasa? Fa innahu li, puasa adalah untukku. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, kalau tidak salah ingat disebutkan 8 pendapat tentang makna fa innahu li, sungguhnya puasa adalah milikku, untukku. Namun di antaranya pendapat mengatakan kenapa puasa dikatakan khusus untukku, untuk Allah? Karena puasa adalah ibadah yang jauh dari riya. Kalau kita sholat kelihatan gerakan kita, rukuk, sujud, tasyahud. Kalau kita sedekah terlihat kita mengeluarkan duit, kemudian kita kasih. Kalau kita sedang haji kelihatan, kita umrah, kita sedang umrah kelihatan. Tapi kalau kita baca Quran, kita juga kelihatan buka Al-Quran, kita berzikir, lisan kita bergerak. Tapi kalau puasa orang nggak tahu, ini puasa atau nggak tahu. Kecuali kita ngomong saya sedang puasa. Kalau kita tidak ngomong, asalnya ibadah puasa tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terutama puasa sunnah, Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud, orang tidak tahu kecuali kita ngomong saya lagi puasa Daudnya, itu baru ketahuan. Tapi hukum asalnya kalau kita tidak bicara, puasa itu adalah ibadah yang ikhlas, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa mengajarkan kita untuk meninggalkan riya. Riya yang selalu menggelitiki hati kita. Rasanya kita ingin disanjung, rasanya kita ingin dipuji, maka kita lawan. Puasa mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya seorang ketika terbetik hatinya untuk riya, untuk pamer, dia ingat, saya bisa puasa tanpa dipuji oleh orang lain. Kenapa saya harus minta pengakuan orang lain? Apa yang saya dapatkan dari orang lain dengan pengakuannya, dengan pujian? Tidak dapat apa-apa. Bahkan ibadah bisa hancur lebur. Karena Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas saja. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa mengajarkan kita untuk kita ini berusaha latih diri untuk bisa bahagia. Jika ada amal tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita untuk meraih kebahagiaan tersebut. Memang ini sulit, tapi ini perlu latihan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabirun min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah.
Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah pernah berkata, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau sembunyikan aib-aibmu. Kalau kita punya aib, kita sembunyikan, tidak ingin orang lain tahu. Kalau ada orang lain tahu, kita kecewa, kita sedih. Rasanya kita nilainya rendah di hadapan mereka. Nah, kita berusaha menutup aib kita. Salam bin Dinar punya fikih sendiri, dia mengatakan, berusaha menutup kebaikanmu, kebaikan-kebaikan sebagaimana kau berusaha menutup maksiat-maksiatmu. Bagaimana kau ingin maksiat diketahui oleh orang lain, maka jadikanlah amal solehmu juga jangan diketahui oleh orang lain. Dan amal soleh banyak. Sedekah amal soleh, baca Quran amal soleh, belajar agama sama syekh-syekh juga amal soleh, baca kitab-kitab ini, kitab anu juga amal, berbakti sama orang tua amal soleh, berbakti sama suami amal soleh, sayang kepada istri amal soleh, banyak. Namun penyakit kita ini suka di-upload, suka di-publish. Ingin pengakuan. Sudah haji berapa kali kasih tahu orang, sudah umroh sekian kali kasih tahu orang. Kita ingin diakui. Orang bilang, oh hebat ya. Kita ingin begitu. Nah itulah riya. Itulah riya. Ya. Dan ini penyakit yang menyedihkan. Allah menggambarkan bagaimana perumpamaan riya yang menyedihkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan seperti perumpamaan orang yang berinfak karena riya. Ya. Perumpamaan orang yang riya seperti batu yang licin yang di atasnya ada tanah. Orang ketika melihat tanah tersebut, mereka menyangka tanah tersebutlah tanah yang subur. Indah, kalau ditanam, ditaruh benih pasti tumbuh. Perasaan orang yang melihat seperti itu, ini tanah Masya Allah, bagus warnanya, kalau ditaruh biji pasti tumbuh. Ternyata tanah tersebut tidak ada dasarnya, dia cuma terletak di atas sebuah batu yang fatarakahu salda, kalau fasabahu wabilun, kalau terkena air hujan yang keras, maka jadilah hilang semua tanah tersebut, yang tersisa hanyalah batu licin yang tidak bisa dibuat sebagai tempat untuk menanam. Ini perumpamaan yang Allah bikin tentang orang-orang yang riya. Orang yang riya itu secara casing, good looking, penampilan oke, orang semua senang, terpesona, disangka dia orang ikhlas, disangka dia orang rajin ibadah, orang terpesona, ya, sama seperti tadi pasir atau tanah di atas batu tadi, tapi ternyata amal dia tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena selama ini dia beramal soleh, ingin diakui, ingin dihormati, ingin dipanggil. Ya. Maka hati-hati. Ya. Puasa mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyembunyikan amal soleh dan tidak menceritakannya kepada orang lain sebisa mungkin. Memang darurat untuk kita ceritakan, maka kita ceritakan. Ini adalah pesan takwa yang diajarkan oleh puasa. Di antara pesan takwa yang diajarkan oleh puasa, meredam amarah. Rasulullah SAW berkata, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia teriak-teriak, janganlah dia melakukan rafas, berkata-kata kotor. Jika ada orang yang mencaci dia, sudah mencaci maki dia, atau mengajaknya berantem, falyaqul inni imru'un sha'im, maka katakanlah aku adalah sedang berpuasa. Ada yang mengatakan dia sampaikan kepada orang tersebut agar orang tersebut berhenti, saya sedang puasa. Ada yang mengatakan dia menyebutkan dalam dirinya, mengingatkan dirinya, kamu sedang puasa, maka jangan diladeni. Nah, puasa mengajarkan kepada kita untuk mengalahkan kemarahan. Kita di dalam kehidupan ini pasti ada sesuatu yang buat kita marah. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita. Latih diri kita sabar. Karena di antara pesan takwa yang diajarkan oleh atau ketakwaan diajarkan oleh puasa adalah menahan amarah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah seorang yang jagoan yang sejati adalah yang menang dalam pergulatan, yang perkelahian dia selalu menang. Tapi asyadid, yang jagoan sesungguhnya, yang hebat sesungguhnya adalah man yamliku nafsahu indal ghadab,
seorang yang ketika dia marah, maka dia pun meredam amarahnya. Maka dia meredam amarahnya. Ya. Oleh karenanya, puasa mengajarkan kita untuk mengontrol diri kita. Jangan suka emosi. Kita sekarang hidup di zaman jangan suka emosi. Kalau kita sering bersabar, maka innallaha ma'as-sabir. Allah bersama orang yang bersabar. Kamu ingin ditolong Allah, bersabar. Kalau kamu nggak bersabar, Allah tinggalin kamu. Ya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah menemani orang-orang, membela orang yang beriman. Di antara bentuk keimanan adalah dengan bersabar. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguhnya barang saya bertakwa dan bersabar. Ulama mengatakan di atofnya siapa yang bertakwa dan bersabar, kata Nabi Yusuf ketika dia menjelaskan tentang kisah hidupnya, dia berkata, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya di dunia orang berbuat baik. Ya. Perkataan Nabi Yusuf, siapa yang bertakwa dan bersabar, ini bukan berarti takwa bukan sabar. Justru sabar disebutkan, ini adalah dzikrul khas ba'dal am. Dzikrul khas ba'dal am itu penyebutan yang spesifik setelah penyebutan yang umum. Takwa umum, sabar adalah bentuk ketakwaan tingkat tinggi. Sabar adalah bentuk ketakwaan tingkat tinggi. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad, Allah mengatakan, wasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang bertakwa. Artinya sabar itu adalah ciri khusus orang takwa. Demikian juga Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Bersabarlah dalam menyuruh keluargamu untuk salat dan wastabir 'alaiha dan sabar untuk salat dan menyuruh orang untuk salat. Kemudian kata Allah, wal aqibatu lit taqwa. Kesudahan yang baik bagi ketakwaan itu sabar adalah bentuk ketakwaan. Nah, puasa mengajarkan kita untuk, padahal kalau ada orang maki kita boleh balas secara hukum syar'i. Dia maki kita boleh, kita tidak berdosa. Kita disuruh untuk bersabar, jangan diladeni. Nah, sabar ini kita sangat butuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak rencana kita tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai realita, tidak sesuai dengan keinginan. Realita tidak sesuai dengan rencana. Rencananya kita ke utara atau belok ke selatan. Yang terjadi demikian. Kehidupan ini bukan maunya kita, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata orang-orang Bangladesh, orang-orang Bengali, para pegawai, anta turid wa anna urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu pingin, saya juga ingin, tapi yang terjadi adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa untuk senantiasa bersabar. Sabar adalah pas ketakwaan. Siapa yang bersabar maka bertakwa. Ini kita bisa dapatkan nilai-nilai puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin ikhwan akhwat rahmatillah Subhanahu wa taala sedikit yang disampaikan nilai-nilai pesan-pesan takwa yang bisa disampaikan di di bulan Ramadan, ya. Jangan lupa, saya lupa juga jangan lupa untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan, ya, karena pahala dilipat gandakan. Lawan diri kita, lawan rasa pelit, kalahkan rasa pelit, ya. Kita ingat akhirat. Dengan berpuasa diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering baca Quran, kita akan sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara dan akhirat adalah tempat kita yang sesungguhnya. Maka harusnya kita tidak pelit sebagaimana Nabi SAW contohkan di bulan Ramadan. Nabi lebih lagi dermawan. Semoga sedikit pesan-pesan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. InsyaAllah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya bagi ikhwan dan akhwat yang di sini atau yang di rumah,
Jika mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chat box everyone. Kalau yang mempunyai pertanyaan secara privat bisa disampaikan ke Saifuddin Abu Rumaiso. Toib Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Nah Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Barakallahu fiik Ustadz. Ustadz, tadi sempat menyinggung seorang sahabat yang berpuasa hingga pingsan. Apa ada kisahnya? Kalau ada bisa disampaikan cerita lengkap Ustadz. Syukran wa jazakallahu khairan. Sahabat tersebut namanya Qais bin Sirma Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Itu terjadi ketika awal diwajibkan puasa. Ketika awal diwajibkan puasa, aturannya tidak sama seperti sekarang. Aturannya siapa yang sudah tidur di malam hari sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Kalau kita kan tidur bangun lagi masih boleh makan sampai azan subuh. Dahulu ada dua, kalau sudah ketiduran malam tidak boleh makan lagi, atau kalau sudah isya sudah tidak boleh makan lagi. Itu aturan awal puasa. Sehingga kalau orang ingin sahur pokoknya maghrib sampai isya sudah selesai, sudah jangan makan lagi. Nanti terus nggak boleh makan sampai maghrib besok hari. Tersebutlah ada seorang namanya Qais bin Sirma Al-Ansari. Dia adalah seorang yang puasa dan dia bekerja keras di kota Madinah. Ketika waktu berbuka dia pulang, dia sampai di rumah, dia tanya istrinya bilang tidak ada makanan. Tetapi sa'antaliku laka, tunggu sebentar ya, saya mau carikan makanan buat kamu. Dan subhanallah, sahabat ini baik banget ya, dia tidak ngomel. Kamu gimana, kerja dari siang capek-capek, buka puasa nggak mikir, otaknya nggak dipakai kan. Itu kalau kita mungkin. Tapi sahabat ini ketika istrinya bilang sabar ya mas, saya cari makan dulu, dia nggak mau, dia nunggu. Tapi kata Nabi, kata perawi, fagolabatu aina, dia capek ketika hari itu, maka dia ngantuk, akhirnya dia tidur. Istrinya pun datang bawa makanan, ketika melihat suaminya tidur, dia tahu suaminya tidak boleh makan lagi. Dia mengatakan khibta wa khasirt, khaibatan lak, rugi engkau wahai suamiku. Bagaimana? Ya, dalam sebagian riwayat istrinya bilang mungkin kau belum tidur, makan, karena istrinya sayang sama dia. Tahu suaminya kerja keras, mungkin kau belum tidur. Kata dia enggak, dia takut kepada Allah. Enggak, saya tadi sudah tidur. Aturannya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Akhirnya dia tidak makan, tidak minum, tidak sama sekali tidak berbuka. Besoknya lanjut puasa, akhirnya dia pingsan. Itu ceritanya. Ketika dia pingsan, sampailah kabar tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah turunkan ayatnya berubah. Wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Kemudian fal'ana bashiruhunna wa tabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Setelah itu turun ayat, sekarang di malam hari silakan gauli istrimu, makanlah dan minumlah sampai adzan subuh. Jadi gara-gara pingsannya Qais bin Sirma Al-Ansari ini, aturan puasa berubah. Alhamdulillah dia pingsan. Kalau dia tidak pingsan, kita yang pingsan ya. Karena aturan tidak berubah. Jadi itulah kisahnya. Yang kita bisa ambil dari kisah ini bahwasanya puasa tidak menghalangi seorang dari aktivitas. Bukan berarti puasa waktunya tidur melulu ya. Tapi dia beraktivitas, yang kerja, yang punya kegiatan ya. Allah alam bisawab. Baik, ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, minta nasihat untuk menghadapi 10 hari terakhir Ramadan Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Seorang yang cerdas tentunya yang memanfaatkan musim-musim kebaikan. Saya bilang tadi bulan Ramadan adalah bulan obral pahala. Allah mengobral pahala, Allah mengobral surga, Allah mengobral ampunan, terlebih lagi 10 hari terakhir. Ya, terutama di 10 hari tersebut ada malam-malam ganjil, salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Maka seorang berusaha tidak dia di malam 21, malam 23, malam 25, malam 29 dia berusaha beribadah semaksimal mungkin. Kalau dia beribadah maksimal di 5 malam tersebut, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang akan melewati kita semua. Cuma tidak semua orang bisa mendapatkan keberkahannya. Sama seperti kota Madinah, kota suci. Siapa yang tinggal di kota Madinah, dia telah tinggal di kota suci. Tapi apakah semua orang bisa dapat kesucian kota Madinah? Jawabannya tidak. Dapat keberkahan tidak. Orang munafik,
orang Yahudi juga tinggal di Madinah, tapi mereka tidak meraih keberkahan kota Madinah. Yang meraih adalah orang yang beribadah di kota Madinah. Demikian juga 10 hari terakhir, semua kita akan melewatinya, tetapi tidak semua orang mendapatkan keberkahan malam-malam tersebut. Pertama, berdoa kepada Allah. Nasihat saya pertama, berdoa kepada Allah agar dimudahkan taufik dari Allah untuk bisa beribadah semaksimal mungkin di 10 malam hari terakhir. Yang pertama. Yang kedua, kita mengagungkan malam-malam tersebut. Nabi SAW mengagungkan malam-malam tersebut. Allah mengagungkan wal fajr walayalin asyar. Demi fajar dan demi 10 malam yang 10. Ada dua pendapat yang mengatakan 10, maksudnya 10 awal hari bulan Dzulhijjah, yang mengatakan 10 malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allah bersumpah dengan 10 malam tersebut, menunjukkan akan agungnya 10 malam tersebut. Nabi SAW mengagungkan malam tersebut. Karena Nabi SAW idza dakhala al-ashar shadda mi'zarahu. Kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Rasulullah SAW mengencangkan tali sarungnya. Artinya Rasulullah tidak menggauli istri-istrinya karena fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan kadar kita mengagungkan malam-malam tersebut, demikian sesuai dengan kemampuan kita atau taufik dari Allah agar kita bisa beribadah di malam-malam tersebut. Kalau kita cuek, kita tidak menganggap, akhirnya kita nanti pun sulit untuk beribadah di malam-malam tersebut. Kemudian hargai waktu. Kalau kita bulan Ramadan kita pelit waktu, 10 hari terakhir lebih pelit waktu lagi. Makanya antum-antum yang punya duit di Dammam sana, udah sebelum 10 hari terakhir beli baju lebaran, sebelum 10 hari terakhir beli ayam, kambing, onta, masukkan freezer ya. Dipotong dulu ontanya, jangan ontanya masukin freezer ya. Di semuanya dipotong semua, masukin freezer, ikan masukin freezer, supaya nanti tidak repot ya. Kemudian kurangi kegiatan di luar, ibu-ibu ya jangan sibuk keluar ya. Jangan sampai malam ganjil. Orang lagi itikaf di Masjid Nabi atau di masjid-masjid, ibu-ibu pada itikaf di mall ya. Jangan, oleh karenanya waktu harus dimanfaatkan. Terus di target, saya 10 hari terakhir saya target khatam Quran sekali, kayak 2 kali, dibuat target. Kalau bisa ikut itikaf itu yang terbaik ya. Bisa itikaf itu yang terbaik, karena kalau kita itikaf kita terkondisikan, kurangi relasi dengan orang di 10 hari terakhir. Itulah hakikat daripada itikaf. Qatul alaikanil khalaik wa tasal bil khaliq. Memutuskan segala kontak dengan manusia dan connecting dengan Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin, jangan terlalu banyak kontak dengan orang lain ya. Intinya adalah orang yang bodoh yang Allah suruh ibadah 5 malam saja pasti dapat Lailatul Qadar, terus dia tidak melakukannya. Sementara kalau dia ibadah di malam 5 malam tersebut, dia pasti dapat Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar berarti dia sudah beribadah 83 tahun lebih. 83 tahun lebih, karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, itu lebih baik kepada 1000 bulan. Dan dia akan rasakan itu semua di akhirat kelak. Ya Allah alam bisawab. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, kapan antum datang dan mengisi kajian lagi di Kota Dammam dan sekitarnya, Ustaz? Kami kangen, Ustaz. Barakallahu fiik. Apa yang buat kangen di Dammam? Ada antum kangen sama anak-anak, kangen sama Dammam, apa yang ada di Dammam buat anak kangen? Ada nasi mandi? Insya Allah. Lain kali, sekarang masih agak padat, tapi mungkin lain kali kalau pas lagi umroh, agak waktunya luang, umroh lain kali, bisa satu hari anak kabur ke Dammam buat kajian. Karena, tapi nggak tahu visa umroh bisa nggak. Kalau bisa umroh bisa, insya Allah bisa offline di Dammam. Nanti, ya kalau naik bis kan terlalu susah, tapi kalau bisa pesawat, tinggal datang, besok bisa pulang, bisa minta izin sama travel sehari, insya Allah bisa. Tapi kalau sekarang lagi Ramadan, sayang ya. Sayang anak ninggalin Masjid Haram ya. Anak juga sudah 2 tahun tidak pernah ke sini. Kesempatan untuk bisa beramal soleh ya. Insya Allah kawan-kawan, anak juga rindu ketemu kawan-kawan ya. Insya Allah dulu hampir setiap tahun ke Dammam ya. Zaman dulu ketika masih di Madinah. Sekarang memang belum bisa lagi, tapi insya Allah kalau umur lain kali, kalau bisa kabur ke Dammam, insya Allah ke Dammam. Insya Allah. Baik, Ustaz, ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Berkaitan dengan penentuan 1 Ramadan dengan metode ru'yatul hilal. Dalam beberapa derajat mereka juga masih memakai hisab untuk lebih meyakinkan bahwa memang hilal benar-benar terlihat.
Dan hal itu dijadikan senjata bagi sebagian orang yang menganut metode hisab untuk membenarkan metode hisab yang mereka anut. Mohon penjelasan tentang dua metode tersebut, Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan. Hisab adalah suatu ilmu yang bermanfaat. Di antara manfaatnya kita gunakan untuk waktu jadwal sholat. Tetapi jadwal sholat kan yang penting posisi matahari. Posisi matahari kita bisa tahu dengan hisab. Posisi bulan kita pun bisa tahu dengan hisab. Tetapi kalau untuk Ramadan, satu Syawal, maka yang di dalam syariat adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Bukan adanya hilal. Kita punya, kalau saya gambarkan ini, ada fikih namanya fikih kenyataan dan fikih syariat. Ada fikih kenyataan, fikih syariat. Kenyataannya bisa jadi hilal diketahui dengan hisab. Dan itu pasti ada. Contoh, secara perhitungan, seperti tahun ini, sebagian ormas setelah lihat ternyata hilal adalah 2 derajat di atas cakrawala. Kemudian berarti hilal di atas cakrawala itu ada waktu 8 menit, kemudian baru dia tenggelam. Namun secara praktek, hilal di atas cakrawala 2 derajat ke bawah mustahil dilihat. Kenapa mustahil dilihat? Karena hilal tersebut cuma 8 menit, apalagi cuma 1 derajat di atas cakrawala, apalagi cuma 0,00 sekian derajat di cakrawala. Nah, secara perhitungan hilalnya ada, tapi secara kenyataan tidak mungkin dilihat. Kenapa tidak mungkin dilihat? Pertama, hilalnya sangat kecil dan dia mudah tenggelam. Yang kedua, dia masih tertutup dengan sisa sinar matahari yang baru tenggelam. Karena hilal itu dilihat ketika matahari tenggelam. Sementara yang disyariatkan untuk menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal adalah dengan melihat hilal. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal dan berlebaranlah karena melihat hilal. Di sini ilmu hisab membantu kita. Seperti kemarin saya bilang teman-teman, insya Allah kita beda kali ini. Kenapa? Karena ormas mengatakan hilal 2 derajat dan secara ru'yah tidak mungkin terlihat. Makanya orang yang menentukan hisab juga menentukan Ramadan dengan hisab, mereka juga 2 mazhab. Mazhab pertama ditempuh oleh, kalau tidak salah, ormas Muhammadiyah, bahwasanya pokoknya hilal ada. Mereka mengatakan hilal ada secara hakiki. Meskipun cuma 1 derajat di atas cakrawala, kalau sudah dihitung hilal ada, maka mereka besok puasa. Mazhab kedua tidak. Kita hanya berpuasa kalau hilal 3 derajat di atas cakrawala. Meskipun tidak kelihatan. Pokoknya kita hitung 3 derajat, kita puasa besok. Tidak perlu lihat-lihat. Ini maksud saya, orang yang menyatakan puasa dan lebaran dengan hisab, mereka 2 pendapat. Ada yang mengatakan pokoknya hilal ada. Makanya mereka namanya mazhab mereka namanya wujudul hilal. Wujudul hilal bisa diketahui dengan hisab, itu benar. Yang metode kedua hisab juga namanya imkanu ru'yatil hilal. Jadi mungkin enggak dilihat. Nah, hilal itu hanya mungkin dilihat kalau 3 derajat. 3 derajat baru mungkin dilihat, maka mereka meskipun hilal tidak kelihatan, tapi kalau dihitung secara hisab 3 derajat mereka besok puasa. Metode kita tidak. Metode kita hilal harus terlihat secara mata. Ini yang saya sebut dengan fikih syariat, berbeda dengan fikih kenyataan. Meskipun kenyataan hilal ada, tapi kalau tidak terlihat, maka kita tidak berpuasa. Ini semisal ini banyak dalam syariat. Contoh, misalnya gerhana matahari. Rasulullah SAW mengatakan, sholatlah in ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat gerhana. Seandainya ada gerhana matahari, secara hisab kita tahu gerhana atau tidak. Tapi ternyata mendung, menutup, sehingga gerhana tidak kelihatan. Kita tidak perlu sholat gerhana. Karena kenyataannya kita tidak lihat. Syariatnya kita tidak lihat, meskipun kenyataannya ada. Tapi syariatnya kita tidak sholat. Kenapa? Karena tidak terlihat. Ini contoh satu. Contoh kedua, misalnya adalah hukum zina bagi orang yang ketangkap basah. Orang yang ketangkap basah, dia hanya boleh dirajam kalau datang 4 saksi yang melihat ember masuk sumur. Artinya kemaluan terjadi, penetrasi terjadi, jima. 4 orang tersebut lihat. Kalau ternyata datang 3 saksi, cuma 3 saksi yang melihat, mereka bersumpah demi Allah orang ini berzina, si laki ini berzina wanita ini. Bagaimana hukum dalam syariat? Dalam hukum syariat, kedua pasangan ini tidak dihukum zina. 3 orang tadi dicambuk. Ini beda dari hukum syariat, karena hukum syariat untuk bisa menyatakan orang ini berzina harus 4 saksi dan saksinya kurang, meskipun kenyataannya dia berzina. Ini contoh hukum kenyataan beda dengan hukum syar'i. Meskipun kenyataan dia berzina, tapi secara hukum syar'i tidak dihukum berzina. Kenapa? Karena saksi kurang, harusnya 4 orang. Contoh berikutnya, misalnya masalah seorang lelaki punya istri, istrinya berzina dengan laki-laki lain. Lahirlah anak.
Dan statusnya masih istri. A punya istri. Istri berzina dengan B. Dengan B. Kemudian lahirlah anak. Anak itu ternyata secara DNA adalah DNA-nya B. Karena dia hasil zina dengan si B. Tetapi dalam hukum syar'i, anaknya tetap dibinkan kepada si A. Jadi maksud saya secara kenyataan, ini anak-anak hasil zina dan DNA-nya mengikuti bapak zinanya, bapak biologisnya, tetapi dalam syariat tidak. Anak ini tetap dinisbahkan kepada bapak syar'inya. Disebutkan kepada bapak syar'i. Ini terjadi di zaman Nabi SAW ketika kisah Abdun bin Zam'ah. Kisahnya ada. Dan terjadi di zaman Nabi SAW. Ini maksud saya, bahwasanya hukum syariat tidak mesti sesuai dengan hukum, tidak mesti sesuai kenyataan. Contohnya dalam masalah hilal. Hilal yang Rasul agar menentukan satu Ramadan, satu Syawal adalah dengan melihat. Nah, ilmu hisab itu membantu untuk meyakinkan kita mungkin dilihat atau tidak. Kita tetap berusaha melihat. Tapi kemungkinan besar tidak terlihat. Tapi kalau hilal 3 derajat, nah kita tetap harus suruh lihat. Kemungkinan terlihat tapi belum tentu terlihat. Nah, hukum apa yang kita ambil adalah hukum syariatnya. Kalau tidak terlihat maka tidak dianggap besok 1 Syawal meskipun ada hilalnya. Makanya dalam riwayat kata Rasulullah SAW, fa in ghumma alaikum, kalau hilalnya tertutup. Fa in hala bainakum wa bainahu sahab, kalau ada penghalang antara kalian dengan hilal tersebut. Ya. Maka besok tidak akan puasa. Ini menunjukkan bahwasanya syariat membedakan antara hukum syar'i dengan hukum kenyataan. Meskipun kenyataannya hilal ada bisa diketahui dengan hisab, tapi syariat menentukan hanya menentukan 1 Ramadan jika terlihat hilal. Dan itulah mazhab jumhur, bahkan ini ijma' ulama. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, ada yang bertanya lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Di Indonesia dakwah sunnah sedang mendapat ujian berat Ustaz. Kajian sunnah dilarang di banyak tempat sehingga hati menjadi panas. Mohon nasihatnya. Qur'an jazakallahu khairan. Jangan kepanasan. Biasa aja. Alhamdulillah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Kalau Allah ingin Allah bersama kita, kita sabar. Dakwah sunnah tersebar dengan kesabaran. Lihat sudah ustadz kita banyak ratusan di Indonesia dan mereka bersabar semuanya, alhamdulillah. Berbagai macam tuduhan, ada yang dipukulin, ada yang di ini, ada yang dianu, ada yang diusir dari kampungnya, ada yang macam-macam, tapi mereka bersabar. Dakwah semakin berkembang. Ya, kalau kita tidak bersabar, kita hadapi dengan anarkis, dengan kekasaran, maka Allah meninggalkan kita ya. Oleh karenanya sabar saja. Itu lika-liku dakwah. Tidak mungkin kita mau dakwah kemudian dalam kondisi nyaman-nyaman saja. Ya, makanya ketika Luqman menasihati anaknya, Luqman berkata, wa'mur ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikan salat, serulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Karena orang yang beramal nahi munkar pasti diuji. Dakwah sunnah ini diuji karena mengganggu banyak pihak. Kalau saya boleh katakan dakwah sunnah seperti air yang bening, sementara di sana banyak air yang berwarna. Mereka air berwarna tidak mau dibeningkan, mereka nggak mau. Mereka mau tetap berwarna karena ada kepentingan duniawi yang mereka dapatkan. Nah, ketika orang-orang mulai mengenal air murni ini, ya, mereka merasa terganggu. Banyak hal yang terganggu dakwah sunnah ini. Oleh karena kita bersabar, karena memang inilah ya, ada pemuja tradisi yang syirik atau maksiat yang tidak suka diganggu dengan dakwah sunnah. Ada pemuja bid'ah yang tidak suka diganggu dengan sunnah. Ada pemuja kesyirikan yang tidak suka diganggu dengan dakwah sunnah. Ada pemuja musik yang tidak suka diganggu oleh dakwah sunnah. Ada pemuja riba yang tidak mau diganggu dengan dakwah sunnah. Jadi sabar ya. Sabar, insya Allah dakwah sunnah tersebar, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak lah. Artinya kita meskipun teman-teman diganggu, tetapi dengan kesabaran mereka insya Allah dakwah semakin berkembang. Insya Allah ta'ala. Jadi jangan terlalu panas, santai-santai aja. Apalagi bulan Ramadan, kalau kepanasan malah cepat berbuka nanti. Jadi santai aja ya. Insya Allah.
Baik Ustadz, syukran wa jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu dan pemaparan yang antum sampaikan. Eh, Bagi pemirsa, teman-teman di sini dan di rumah, mohon maaf semua pertanyaan tidak bisa kami sampaikan karena terbatasnya waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan pada semuanya. Bagi Ustadz silahkan ditutup Ustadz. Demikian kepada rekan-rekan di Dammam, di Jubail dan sekitarnya, ya, atas perhatian antum semua. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sebagaimana kumpulkan kita di Zoom meeting ini, Allah kumpulkan kita di surganya kelak dalam kondisi berbahagia, saling berhadap-hadapan, ya, dan penuh dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.